Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam semangat selalu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang dampak globalisasi terhadap aspek kehidupan masyarakat. Ayo, simak terus video ini ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dampak positif globalisasi pada kehidupan masyarakat. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dampak negatif globalisasi pada kehidupan masyarakat. Dan pengaruh globalisasi sudah tidak bisa kita hindari. Dunia bahkan terlihat lebih sempit karena adanya proses globalisasi. Tanpa disadari, rupanya globalisasi memberikan dampak pada semua aspek kehidupan. Tidak hanya dampak positif saja, tetapi juga pengaruh negatif pada aspek kehidupan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita bisa menyikapi pengaruh globalisasi dengan bijaksana. Nah, jangan sampai globalisasi ini membawa kita ke pengaruh negatif ya. Oke, mari kita bahas tentang dampak positif globalisasi. Dampak positif globalisasi yang pertama yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam bidang pertanian misalnya, perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Efisien dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna. Yang ketiga, yaitu perekonomian suatu negara semakin meningkat. Globalisasi ekonomi tampak pada bidang perdagangan, produksi, investasi, ideologi organisasi, pasar modal, dan pasar kerja. Yang keempat, yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas. Dan yang kelima, yaitu komunikasi semakin cepat dan mudah. Dahulu kita membutuhkan waktu yang lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau teman yang jauh. Namun, sekarang sangat mudah berkomunikasi dengan alat komunikasi handphone dengan aplikasi sosial media yang ada seperti WhatsApp, Facebook, Telegram, dan masih banyak lagi media sosial lainnya. Dan yang keenam, yaitu berkembangnya dunia pariwisata. Tempat pariwisata semakin dikenal masyarakat dengan lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Dan yang ketujuh, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Apakah kamu pernah menyaksikan berita di televisi, membaca artikel, koran secara online, dan mengunduh berbagai informasi, gambar, video, dan media internet? Tentu kamu dimudahkan oleh media internet. Nah, sekarang kita akan bahas dampak negatif globalisasi pada aspek kehidupan. Yang pertama adalah westernisasi.
Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang meniru gaya hidup kebarat-baratan. Yang kedua yaitu demoralisasi. Demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Demoralisasi yang banyak kita jumpai diantaranya pencurian dan pergaulan bebas. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Kesenjangan ekonomi sosial adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain. Kesenjangan yang terlihat di sosial ekonomi dapat terjadi pada pembangunan, seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Yang keempat yaitu kriminalitas. Kriminalitas yaitu semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Nah, yang kelima adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, tanah, air, dan pencemaran suara. Dan yang keenam yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja sebagai gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku menyimpang. Dan yang ketujuh, individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Oke, sampai di sini pembahasan materi ini. Semoga kalian semua dapat memahami dampak positif dan negatif globalisasi. Selanjutnya, silahkan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan dengan memperhatikan petunjuk yang ada. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga kalian semua dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.